Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Imade Radit Adipalguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pelaku ekonomi, yaitu pelaku ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah sebelumnya, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Siapa itu pelaku ekonomi? Jadi, pelaku ekonomi merupakan orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi, di mana dalam ilmu ekonomi, pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Nah, hubungan dan juga interaksi dalam pelaku ekonomi dapat digambarkan melalui circular flow diagram, di mana circular flow diagram ini menjelaskan hubungan interaksi timbal balik antar keempat pelaku ekonomi. Nah teman-teman, langsung saja ke circular flow diagram yang pertama, yaitu 2 sektor. Circular flow diagram 2 sektor memiliki 2 corak. Yang pertama ada kegiatan ekonomi subsistem, yang kedua ada kegiatan ekonomi modern. Sesuai dengan namanya 2 sektor, kegiatan ekonomi 2 sektor ini melibatkan 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, ini merupakan diagram dari kegiatan ekonomi 2 sektor, di mana yang melibatkan rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Dalam kegiatan ekonomi 2 sektor ini terdapat 2 arus, yaitu yang pertama ada arus barang dan juga arus uang. Yang pertama saya akan menjelaskan arus barang. Arus barang dimulai dari rumah tangga konsumen yang menghasilkan faktor produksi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, lahan, tenaga kerja, dan lain sebagainya, di mana faktor produksi tersebut akan digunakan oleh rumah tangga produsen untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang disebut dengan hasil produksi. Hasil produksi ini akan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas arus uang. Arus uang dimulai dari rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen memberikan pembayaran atas faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen berupa gaji, upah, laba, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembayaran atas faktor produksi yang diterima oleh rumah tangga konsumen akan digunakan oleh rumah tangga konsumen untuk pembayaran atas barang atau jasa, di mana pembayaran atas barang atau jasa akan kembali lagi ke rumah tangga produsen sebagai hasil penjualan. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi 2 sektor pada corak subsistem. Lanjut ke corak yang modern. Dalam kegiatan ekonomi 2 sektor pada corak modern, sudah ada perkembangan di mana rumah tangga konsumen yang mendapatkan penghasilan dari pembayaran atas faktor produksi tidak semuanya digunakan untuk pembayaran atas barang ataupun jasa. Ada sebagian penghasilan atau pendapatan yang digunakan untuk penabungan atau ditabungkan, di mana rumah tangga konsumen akan menabungkan pendapatannya ke lembaga keuangan. Kemudian, lembaga keuangan akan meminjamkan uangnya ke penanam modal. Penanam modal akan menginvestasikan modalnya ke rumah tangga produsen. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi 2 sektor corak modern. Selanjutnya, kita akan membahas ke circular flow diagram pada kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor melibatkan 3 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga rumah tangga pemerintah. Nah, ini merupakan diagramnya. Pada kegiatan ekonomi 3 sektor ada penambahan, yaitu rumah tangga pemerintah, di mana faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen
akan digunakan oleh rumah tangga pemerintah, salah satunya berupa tenaga kerja. Begitu juga dengan rumah tangga produsen yang menghasilkan barang dan juga jasa yang digunakan oleh rumah tangga pemerintah. Rumah tangga konsumen juga membayar pajak ke rumah tangga pemerintah, seperti pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan. Begitu juga dengan rumah tangga produsen yang membayar pajak ke rumah tangga pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi 3 sektor ini, rumah tangga pemerintah juga memberikan redistribusi ke rumah tangga konsumen berupa pembayaran atas tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan kepemerintahan. Begitu juga dengan rumah tangga produsen yang mendapatkan redistribusi dari rumah tangga pemerintah berupa pembayaran atas barang ataupun jasa yang didapat dari rumah tangga produsen. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi 3 sektor. Lanjut ke kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, circular flow diagram 4 sektor melibatkan 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi 4 sektor ini melibatkan 4 pelaku ekonomi, di mana terdapat tambahan yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Pada saat sekarang, banyak rumah tangga konsumen yang mengimpor barang ataupun jasa dari masyarakat luar negeri untuk digunakan, seperti alat-alat elektronik seperti HP, televisi, maupun alat elektronik yang lainnya. Begitu juga dengan rumah tangga produsen yang melakukan kegiatan ekspor ke masyarakat luar negeri, di mana Indonesia sangat terkenal dengan ekspor minyak dan juga gasnya, serta sumber daya alam yang lainnya. Nah, ini merupakan penggambaran dari kegiatan ekonomi 4 sektor. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya bawakan dalam video kali ini. Semoga video ini bisa membantu ya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih.